segera ditata harta waris itu. Yang memang milik suami Anda, yang memang milik suami Anda, jangan ditunda pembagiannya, langsung dibagi. Karena Anda punya anak, Anda mendapatkan 1/8. Jika suami masih punya ibu, ibu mendapatkannya. Kalau sudah nggak ada ibu, nggak ada ayah, berarti pewarisnya adalah hanya keluarganya tadi. Istrinya 1/8 karena punya anak, selebihnya lebih dari 1/8 tadi dibagi antara anak laki dengan anak perempuan. Cuman kepala anak laki didobel. Kalau anak laki 2 jadikan 4, kemudian ditambah 3, 7, sisanya 7 dibagi untuk anak-anak. Itu harta yang jelas milik suami Anda. Satu. Kalau harta Anda nggak masuk waris, Bu, harta Anda milik Anda. Islam itu menghargai hak. Kalau harta Anda adalah milik Anda. Tapi di sini ada harta kerja bareng, kemudian bangun bareng dan sebagainya. Kalau memang ada pengakuan bareng-bareng, maka namanya damai nanti setelah itu. Damai, kalau seandainya tidak ada damai, damai itu maksudnya begini, karena istri memang punya, anggap saja membuat satu tempat, beli tanah bareng tabungan sama suami patungan, sampai beli tanah, bangun toko, katakan milik suami, saya punya duit di situ. Dikatakan milik istri saja, suami punya di situ. Maka di sini harus ada akad damai. Bukan gono gini, nggak ada istilah gono gini, nggak ada misalnya. Milik istri, milik suami, milik suami. Karena memang sang istri punya uang ada di situ, punya suami. Cuman kan tidak bisa ditentukan seberapa. Damai di sini mudah, Bu. Sebab seandainya pahit-pahitnya ibu yang solehah, sehingga pembagian waris itu harus pakai hati. Ujung-ujungnya pahit-pahitnya, Bu, kalau seandainya itu Anda tidak mau ngambil, sudahlah, harta bersama saya anggap milik suami saja deh, anggap saja begitu, Bu, ya. Itu kan damai. Ujung-ujungnya yang waris siapa coba? Ibu sendiri sama anak-anak juga. Masa kita mau rebutan sama anak? Sebetulnya nggak terlalu susah. Yang menjadi susah kadang-kadang hawa nafsu kita. Saya kan punya, saya juga ngumpulin kan, saya ini. Ada apa dengan anak kita harus ngangkat suara? Misalnya, kenapa? Kalau memang ibu punya uang di situ, oke. Dikirakan diskusi sama anak, nah, dari toko yang aku bangun dengan ayah itu, kurang lebihnya, kalau dihitung-hitung perkiraan saya 30%, ayah 70%. Itu kalau mampu seorang ibu ngomong. Ngomong, dan anaknya mengerti yang demikian itu. Diajak bicara. Bahwasanya ya yang 70% yang akan diwaris. Kenapa? Yang 7% milik suami. Karena ibu punya uang di situ. Kalau ibu pengen menghitung uang itu. Tapi kalaupun ibu tidak menghitung uang itu, sudahlah. Bismillah. Pada akhirnya pun jatuh warisannya kepada ibu juga, jatuh kepada anak-anak juga. Jadi yang dipermasalahkan ibu kan harta bersama tadi. Harta bersama nanti caranya damai. Maksudnya memang kalau nggak damai biasanya yang dimenangkan sertifikatnya secara hukum, dan hukum negara mahkamah nggak bisa melebihi daripada itu. Selagi sertifikatnya atas nama suami, ya sudah miliknya suami, kan begitu. Jadi seorang hakim nggak bisa melebihi sertifikat atas nama siapa. Ya sekarang Anda lebih tahu, tidak perlu, bukan sertifikat yang harus diikuti Anda, hakikatnya seperti apa. Misalnya saya beli tanah, Anda beli tanah, Bu, cuman karena tidak punya KTP, pinjem KTP Buya dulu biar gampang, tanah harus saya segera beli, jadi sertifikat atas nama Buya, tapi pura-pura toh hanya untuk ngegulkan jual beli. Saya harus jujur dong, biarpun sertifikat atas nama saya bukan milik saya, miliknya ibu, sebab saya hanya dipinjam nama saya. Tapi kalau saya jahat ke mahkamah, milik saya, ya benar, mahkamah akan mengabulkan. Kenapa? Di sertifikat atas nama saya. Jadi yang perlu adalah hakikatnya. Kalau memang ibu merasa punya di harta bersama tadi, Anda sampaikan kepada anak, tidak usah melebihkan, tidak usah berlebihan. Sayang, anak-anakku, ini adalah aku bangun dengan ayahmu, dan aku patungan dengan ayahmu. Berarti dibagi dua dong dari nilainya. Kalau nilainya 1 miliar, 500 adalah milik Anda, 500 milik. Jadi bukan atas dasar bahasa gono gini. Memang itu namanya akad damai.
Tapi yang milik Anda nggak perlu diwaris, atau yang dikasih oleh suami kepada Anda nggak perlu diwaris, milik Anda. Suami ngasih kalung, suami ngasih tanah kepada Anda. Dan subhanallah, kalau ada yang bertanya waris begini, kami semangat untuk menjelaskan panjang lebar sebetulnya. Karena warisan itu sebenarnya sangat gampang untuk dibagi. Sebab pembagian waris itu ilmunya ilmu pasti. Ilmu paling gampang itu ilmu waris. Hitungannya pasti. Akan tapi yang jadi masalah adalah tidak semua orang mau membagi waris dengan benar. Dan waris itu yang gede setannya, Ibu. Yang gede setannya waris itu. Bukan hartanya, setannya. Sehingga orang rebutan waris itu kadang-kadang bukan orang kaya. Kalau orang kaya karena ada duitnya. Orang melarat rebutan meja patah kaki, yang penting masuk neraka. Berantem toh. Nggak pandang saudara, ibu, anak, naudzubillah. Makanya dalam bagian waris itu pastikan Anda yang paling lembut. Gimana baiknya menurut syariat? Gimana ulama? Ada anak mengambil harta ibunya, ada. Ada seorang ibu mengambil harta anaknya, ada. Kalau sudah rebutan waris itu setan yang gede, Ibu. Bukan saja orang bodoh berebut waris, orang alim, kiai meninggal dunia, punya anak 2 ustadz muda, rebutan kantin pondok, nggak selesai selesai sampai hari ini. Makanya Ibu kalau bertanya begini, justru kami ingatkan Ibu kesejukan hati. Dan sepertinya nggak ada masalah. Kenapa? Anak Anda ada laki, semuanya akan jatuh kepada anak pada akhirnya. Akhirnya nggak perlu kita harus ini enggak, anak Anda pun jatuh pada anak Anda. Kalau memang harus nanti dijelaskan, perkiraan bisa dikira-kira berapa persen Anda ikut membangun toko itu, rumah itu, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi damai sedamai-damainya. Bukan saja Ibu yang bertanya, siapapun yang punya urusan waris, hati-hati, setannya yang gede. Subhanallah. Bahkan yang kadang yang paling jahat kepada yang dalam waris adalah yang paling pinter, yang paling rajin tahajud, sering umroh, yang paling ustad. Oh, ini paling jahat kadang-kadang. Aneh. Anak ibunya diungsikan untuk tidak mendapatkan harta. Ibu punya anak kecil, habis hartanya, investasi sana sini. Ibu sudah nggak tahu, gelap mata dengan anaknya rebutan. Nggak masuk akal. Mana kasih sayang? Memang setan yang gede waris itu. Makanya kalau dalam bagian waris, hati-hati jangan ngangkat suara. Kalau Anda ngangkat suara, Anda iblisnya. Nggak pandang ini, kadang-kadang sudah lupa Anda anak, nggak ibu. Subhanallah, nggak tahu kenapa ya. Memang setannya begede. Karena setan paling senang dengan warisan. Gara-gara warisan itu putus tali persaudaraan. Kalau putus tali persaudaraan, neraka tempatnya sama setan. Setan tepuk tangan tuh kan, kawan gue itu. Makanya siapapun sebagai seorang ibu atau seorang anak, ibumu punya hak. Jangan mentang-mentang ibu sudah tua nggak perlu, nggak ada begitu. Kan ibu sudah tua, memang tua kenapa mati duluan? Belum tentu kau bisa mati duluan, wahai anak. Jangan kurang ajar sama ibumu. Sebagai seorang ibu bagi, biarkan anak kecil, ditudukkan anak kecil. Kadang mentang anak kecil, mentang anaknya kecil itu biarkan. Anak kecil nggak ngerti, dosa besar. Sehingga ibu bisa saja jahat sama anaknya, bisa saja anak jahat sama orang tuanya. Ingat, makanya kalau urusan waris saya panjang lebar. Sebab saya pusing ngurusi orang yang selalu ribut urusan waris. Kalau kita tidak ngomong di kampung tentang waris, kita lihat ada 1-2 orang ngadu, saya punya masalah tentang waris. Subhanallah, setan paling demen dengan urusan waris ini. Untuk masukkan neraka. Ustadz berantem sama adiknya yang sama-sama ustadz. Padahal kalau zikir sama-sama nangis ya. Tapi rebutan waris neraka. Insyaallah ibu yang salehah, baik-baik insyaallah dengan anak, nggak ada masalah. Sebetulnya ibu aman karena ada anak lagi, nggak ada siapa, nggak akan lari kemana itu harta. Tinggal didudukkan. Anak yang paling kecil umur berapa? 25. Sudah gede, sudah dewasa semuanya, luar biasa. Anak yang paling kecil sudah dewasa. Ibu insyaallah selesaikan dengan baik-baik dan segera ibu ya, anak-anak itu segera diberesin biar jangan menunda waris, karena anak yang sudah gede mungkin pengen bangun kemandirian. Jadi jangan menunda-nunda. Kadang-kadang ibu itu menjadi penghalang bukan karena ibunya menghalangi. Perasaan anak, jangan dibagi dulu warisan, kan ibu masih hidup. Memang ibu suruh mati juga? Kan enggak kan? Yang benar harta ayah diwaris. Ibu mendapatkannya, jangan alasannya gara-gara ibu masih ada nggak dibagi waris, ini salah. Ibu mendapatkan bagian waris tersebut.
Cuman kadang-kadang gara-gara masih ada ibu, nggak diwaris dibagi-bagi, waris nggak segera dibagi, sehingga anaknya berantakan yang sudah menikah, nggak punya bekal untuk bisa mandiri. Sebab harta dari orang tuanya nggak segera diwaris. Ibunya alot, nggak dibagi. Ibu masih ada, jangan dibagi. Loh, ibu, harta suami adalah milik anak juga. Sehingga sebaik-baik waris segera dibagi. Kalau perlu mayat belum dikubur, sudah dibagi rapi. Itu bukan rebutan, bagi bukan rebutan. Kalau tidak dibagi, rebutan nanti malahan. Membagi waris adalah termasuk bagian dari amal baik. Insya Allah ibu, makasih pertanyaannya. Buat yang lainnya, kalau ibu sudah aman. Tapi banyak kita, di tempat-tempat lain kita menemukan seorang ibu, Masya Allah, menghalangi. Jangan dibagi dulu, sampai anaknya ngendis. Saya nggak mau durhaka sama ibu. Padahal siapa? Saya pengen nyekolahkan anak saya pengen buka toko, pengen ini. Terus, warisan abah saya sudah 15 tahun belum diwaris. Kenapa? Ibu saya belum mau. Oh, bahaya ini ibu. Ibu saya menghalangi. Terus ini bagaimana? Ini ada. Kadang anak menghalangi. Na'udzubillah. Waris segera dibagi insyaallah. Dan setelah itu indah bahagia dunia hingga akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.